sekarang kita pindah dulu deh ke ini Bung Faruk Abdullah ini, karena beliau ini kalau latar belakangnya kan pernah di direksi Bank Muamalah ya. Jadi kita ingin mendapat gambaran dari beliau seperti apa sih sebenarnya potensi keuangan umat ini, dan kemudian bagaimana sekarang sejauh ini pemanfaatannya dan sebagainya. Tapi kalau mau nyampein kritik juga boleh juga gitu, meski belum ada tutorialnya, Anda buat sendirilah bagaimana kritik yang aman. Silakan. Terima kasih Pak Hesu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih juga ini untuk Pak Tata ya. Beliau yang mengajak saya kembali ini jumpa dengan kawan-kawan yang di luar negeri setelah masa-masa pileg kemarin ya. Kemarin masa pileg lebih sering gitu kan ya, karena kita diamanahkan sebagai dari Dapil 2 gitu kan untuk Jakarta Pusat, Selatan, luar negeri gitu. Walaupun ya belum diamanahkan ya untuk ke Senayan gitu kan, hampir gitu. Nah, jadinya alhamdulillah ya bisa silaturahmi lagi dengan Ibu Bapak ya. Gitu kan, saya sering dengar nama beliau, dan tentunya tadi ya Abi Haikal manggil saya Ami, saya manggil juga beliau Ami juga deh gitu kan. Karena saya nih suka dibilang boros gitu ya, boros putih aja. Tapi mungkin beliau lebih tua dari saya gitu kan. Baik ya, mungkin karena ini kan isunya mengemuka yang Pak Tata minta ini isu gerakan nasional wakaf uang ya. Kalau tadi Babi Haikal, beliau dengan gaya khasnya lah ya, kita kenal semua, udah tancap gas gitu kan langsung. Nah, kalau saya nih ngajakin dulu lihat konsep wakaf gitu ya. Kita lihat sejarah, terus kita lihat di konteks Indonesia, dan kenapa isunya jadi isu seperti yang ditampilkan oleh Forum Tanah Air gitu kan, dananya diambil gitu ya, umatnya disikat, dananya diambil lah apa gitu kan. Jadinya ada konteks-konteks ekonomi politik gitu yang saya coba nanti angkat mungkin ya. Oke. Saya mungkin kalau Babe Haikal ya udah biasa, beliau jalan terus gitu kan, lancar. Ya kita ini kadang-kadang di perusahaan pakai presentasi segala gitu kan. Jadinya saya coba share lah ya slide gitu kan terkait hal ini ya. Gerakan Nasional Wakaf Uang dalam konteks ekonomi politik Indonesia ya. Kalau Babi Haikal udah well known, beliau kan udah dikenal gitu kan, Pak Hersubino. Saya sedikit aja gitu kan. Dulu saya sempat tinggal di tempat tinggal ya waktu kuliah master saya gitu kan. Lalu juga sempat di UK ya waktu saya ambil MBA saya. Dunia keuangan syariah saya lama di IDB ya, Islamic Development Bank di Jeddah, Saudi Arabia. Jadinya dari New York dulu tadi saya cerita Pak Tata langsung ke Jeddah ya, Saudi. Sampai akhirnya diajak pulang ya untuk jadi direksi, ada Al Ijarah Indonesia Finance, ini leasing ya company, itu ada Bank Muamalat dan juga ada bank-bank dari Kuwait ya. Lalu terakhir di Bank Muamalat ya. Sebelum akhirnya saya memutuskan untuk Merdeka lah ya. Saya setup lembaga saya sendiri. Saya juga ngajar gitu ya. Saya ngajar di Perbanas, sebelumnya di UGM, FEB UI, YASI ya. Tadi ya saya sepakat juga tuh sama Babe Haikal, yang bagus kita kritisi, yang bagus kita dukung, yang nggak bagus ya kita kritisi gitu kan. Saya juga sebelumnya diminta untuk jadi kepala manajemen untuk seleksi manajemen komite yang didirikan oleh pemerintah ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah gitu ya. Nah, direktur utamanya yang terangkat itu ya kita interview juga lah ya. Di samping itu saya diminta jadi Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Mungkin sekedar ta'aruf ya sedikit. Oke, saya coba lihat konsep wakaf segala macam ya. Mungkin poin serunya tadi Babi Haikal udah mulai langsung gitu kan. Saya ada di sini ya, nanti kita lihat Gerakan Nasional Wakaf Uang dalam konteks ekonomi politik Indonesia. Ya mungkin sedikit lah ya, wakaf ya tentunya ini bagian dari, ini sebagai sebuah inisiatif ya kita apresiasi gitu kan, mensosialisasikan kata wakaf di tengah misalkan, ini kan menariknya gini ya, government ini kayaknya di dalam ini ada plural gitu kan, ada berbagai kepentingan ini di dalam, ada orang-orang baik di dalam situ gitu kan, ada orang juga yang nggak jelas gitu kan,
yang bikin masalah kepada umat dan lain sebagainya. Tapi ada juga gitu kan, karena saya pernah ngajar Islamic Finance di Departemen Keuangan gitu ya, yang kebetulan jadi juru bicara untuk wakaf uang ini kan ya pernah ikut training saya juga Pak Suminto. Beliau sebetulnya ya orang baik ya, ngajak saya juga ngajar di Departemen Keuangan. Nah, cuman memang konteksnya sekarang ini nih kan lagi seru gitu kan. Ya kalau kembali lagi wakaf ini adalah tradisi lama Islam ya, mungkin sedikit ya Bapak Ibu ya. Saya agak slow down sedikit dari Bang Ami Babe Haikal tadi ya, bahwa wakaf itu ya konsep itu adalah seiring dengan lahirnya Islam. Dulu kan Kuba itu, Masjid Kuba itu adalah wakaf gitu kan, merupakan hasil wakaf gitu. Lalu juga di Quran nggak ada ya, wakaf itu nggak ada gitu kan. Tetapi Quran secara umum menekankan kebutuhan terkait pemerataan kekayaan gitu kan. Di antaranya kan ada ayat yang menyatakan agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu gitu kan. Lalu juga penekanan untuk redistribusi kekayaan itu banyak sekali ya, di antaranya ini di sini Al-Baqarah ya. 215, 264, 270 dan 280 kan. Dan juga hadis yang kita sangat kenal gitu kan, apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 gitu kan, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Nah ini sedekah jariah ini kan yang berlangsung ya di antaranya. Nah wakaf akhirnya ya masuk kategori ini gitu. Imam-imam yang ada sepakat ya, punya kesamaan pandangan tentang wakaf. Konsep wakaf adalah kekayaan yang disumbangkan di jalan Allah, di mana pokok dari kekayaan tersebut tetap gitu kan, tetap. Tetapi yang bisa dihasilkan dari wakaf, itu yang dipakai ya untuk membantu fakir miskin ya. Nah itu konsep esensinya dari wakaf itu sendiri. Kita mengenal yang umum kan zakat, infak, sedekah gitu kan. Nah, wakaf ini sebetulnya kalau di negara maju sekarang ini seperti endowment gitu kan, kampus-kampus tuh seperti Harvard dan macam-macam itu kan ada endowment gitu kan, kayak model wakaf dia sebetulnya ya, yang diberikan gitu kan, untuk dalam bentuk tanah ya, tapi nanti ada juga dalam bentuk uang gitu kan. Oke, ini ada macam-macam ya wakaf itu gitu kan. Ada wakaf yang kita kenal ya, misalkan untuk madrasah gitu kan. Lalu pemakaman itu kan wakaf ya, banyak tanah wakaf itu kan wakaf. Juga ada wakaf uang gitu kan. Nah ini juga ada konsensus ya di antara fuqaha gitu kan, tentang legitimasi dari wakaf uang ini gitu kan. Nah, jadinya memang disepakati lah bahwa it is okay gitu kan, untuk menjawab pertanyaan juga gitu kan, dalam yang Pak Tata bikin itu gitu kan. Nah, gimana kalau melihat sejarah gitu kan, pendapat-pendapat para fuqaha ya, ulama-ulama terdahulu gitu. Nah, ini nggak ada masalah, ada dua macam-macam wakaf ya, di antaranya ini wakaf benda nggak bergerak dan ada wakaf uang gitu kan. Nah, wakaf uang ini juga pada perkembangannya ya, itu terus berkembang ya setelah masa awal-awal Islam dulu gitu kan. Terus dia berjalan terus gitu kan. Sekarang ini juga secara internasional gitu kan. Jadinya wakaf uang itu pada dasarnya itu uangnya bisa kembali ya. Waktu saya di IDB misalkan Islamic Development Bank ada wakaf fund ya di IDB. Jadi wakaf fund-nya itu kalau pokoknya itu bisa dipakai gitu ya. Saya di trade finance, saya pernah pakai dana wakaf fund untuk membiayai pembiayaan impor gitu kan. Nah, hasil keuntungannya itulah dari wakaf fund itu yang dipakai oleh wakaf fund untuk bantu-bantu ya kegiatan sosial keagamaan di berbagai dunia muslim gitu. Nah, jadinya itu tapi pokoknya tetap gitu kan, pokoknya tetap gitu. Nah, yang yang hasilnya itulah yang dibagi gitu. Nah, ini contoh-contoh aja ya, kayak tadi saya sebutkan Kuba ini Utsman bin Affan ya, punya wakaf yang masih ada sampai sekarang gitu kan, Sumur Raumah ya. Juga ada kebun dari Muhairik ya, seorang Yahudi yang membantu Nabi Muhammad dulu ya, mewakafkan kebunnya ya. Dan banyak lagi ya sahabat dulu ya, tanah Umar di Khaybar ya, anak Abu Bakar dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga Al-Azhar ya, itu salah satu contoh wakaf ya.
Dan ini yang menarik juga itu ya Cordova University ya. Cordova University itu di Spain ya. Itu Spain itu kan dulu kan di bawah kekuasaan Islam ya untuk 700 tahun ya, Andalusia gitu kan. Nah, itu punya roots gitu ya. Cordova University walaupun dia baru didirikan tahun 70-an tapi roots-nya diakui adalah dianggapnya Moorish culture. Moorish culture ini dulu orang Muslim dipanggilnya Moor di Spain gitu, Spanyol dulu ya. Nah, dia punya tradisi balik ya, karena kan pengembangan ilmu kan Islam itu kan pada waktu itu memberadabkan orang Eropa juga gitu kan. Orang Eropa belum maju pada waktu itu kan, sabun segala macam ya, konsep-konsep apa namanya ya matematika segala macam kan diberadabkan oleh orang Islam ya. Dan juga ada hospital ya di Damaskus dan lain sebagainya. Dan bahkan juga itu ya Merton College ya di Oxford itu apa namanya dokumentasinya itu menyerupai konsep-konsep wakaf ya. Jadinya dulu ada perang salib ya. Ternyata perang salib itu bermanfaat juga ya untuk transfer peradaban ya dari dunia Muslim ke dunia Barat gitu kan. Mereka belajar gitu kan segala macam itu gitu. Nah di antaranya ini adalah Merton College ya di Oxford itu segala macam dokumentasinya percis katanya jurisprudence dari dunia Muslim ya pada waktu itu ya. Waktu itu kan Inggris belum apa-apa lah gitu. Nah jadinya ini memang tradisi lama kita gitu kan wakaf itu, dan terlebih lagi juga selanjutnya berkembang ya di Maroko, di Ottoman Empire dulu ya, di Khilafah Utsmaniyah gitu kan. Ya, kas wakaf juga menjadi hal penting gitu ya di dalam pemerintahan Khilafah Utsmaniyah dulu gitu kan. Nah, ini beberapa referensi gitu kan, bagaimana tuh kan Ottoman Empire itu bahwa di provinsi-provinsi lainnya itu tuh penggunaan wakaf sangat populer gitu kan. Itu dan juga cash wakaf dipakai untuk ekspansi ya ke Eropa dan lain sebagainya itu. Nah, ini juga ibaratnya ya disebutkan tuh pada masa-masa Ottoman itu seseorang itu dapat dilahirkan di dalam rumah ya, yang punya milik dana wakaf ya, tidur juga di tempat wakaf ya, dididik di tempat pendidikan wakaf gitu kan, menjadi guru di sekolah-sekolah wakaf, mendapatkan gaji dari pengelolaan wakaf sampai meninggalnya gitu kan. Jadinya memang itu itu adalah ya peninggalan wakaf, konsep-konsep inilah yang dipinjam ya oleh bangsa Eropa gitu kan dari Muslim kan. Menjadi hal yang umum gitu kan, endowment kan, kita kenal endowment. Sekarang kita Indonesia gitu kan, aturan wakaf ini ada di undang-undang ya, udah diatur memang di tahun 2004 itu ya. Memang ada potensi besar wakaf yang nggak terutilisasi gitu kan. Ya, walaupun subject to debate ya, menurut Badan Wakaf ada 180 triliun ya dana wakaf gitu kan. Namun menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah perkembangannya memang belum optimal ya. Nah, ini jadinya ada banyak hal ya, pengelolaan wakaf ini belum optimal di Indonesia gitu kan. Misalkan kesadaran gitu kan, research and development-nya, teknologi ya, regulasi dan kelembagaan ya. Ya BWI-nya aja kan, posisi BWI ini jadi masih juga ya diperdebatkan. Misalkan dia ini sebagai player, dia nazir atau dia regulator gitu kan. Nah itu juga diinjek-injek itu ya, juga masih challenging ya. Atau akhirnya jadi rame. Ini sebelumnya pemerintah ini ada konsep namanya cash wakaf link sukuk ya. Yang nggak besar sebetulnya ya, pernah dikeluarkan sebelumnya sebesar 50 miliar. Jadinya konsepnya adalah uang itu dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia ya. Uangnya saya melihat arah yang sekarang itu akan kurang lebih akan seperti ini ya, cash wakaf link sukuk ini ya. Jadinya itu BWI perannya ya. Lalu nanti ada bank-bank syariah mengumpulkan cash wakaf ini, wakaf tunai gitu kan, wakaf tunai. Lalu uangnya itu dibelikan sukuk gitu kan, sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Nah nanti ada return dari sukuk itu, ada return. Sebetulnya pemerintah udah banyak ya mengeluarkan sukuk itu, Departemen Keuangan ya, yang untuk investor, private investor.
Tapi dimulai ini tahun 2020 khusus di mana tuh yang tadi kalau yang untuk investor kan keuntungannya untuk investor gitu kan. Tapi kalau yang cash wakaf link sukuk ini, sukuk yang berbasiskan wakaf ini hasilnya itu dipakai untuk membantu ya berbagai apa namanya kebutuhan ya umat gitu kan, misalkan sekolah, rumah sakit mata dan lain sebagainya. Nah, tetapi memang ya kalau saya lihat itu kan juru bicara dari Departemen Keuangan, beliau selalu bilang ya nggak masuk sama sekali ke pemerintah. Kalau saya melihat dari sukuk yang ada tetap masuk, tapi dibelikan esensinya itu dibelikan sukuk yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nanti akan dikembalikan gitu kan, uang itu akan digaranti gitu kan, dikembalikan setelah 2 tahun. Itu sebetulnya cash wakaf link sukuk itu gitu kan. Yang sekarang saya melihat nantinya nih ya dengan gerakan nasional wakaf uang mungkin akan ada sukuk lagi gitu. Nah, ini diantaranya kan satu sisi kita melihatnya ya ini untuk sosialisasi ya seperti apa namanya konsep hukum, wakaf dan lain sebagainya ya. Dan lain ini satu sisi mendorong gitu kan perkembangan ekonomi syariah. Nah, nah ini saya baru masuk nih yang tadi Bang Ami Haikal tadi kritisi gitu kan. Ini konteksnya ya gerakan nasional wakaf uang ini dalam konteks ekonomi politik Indonesia ini lagi banyak masalah lagi nih sekarang ya, jiwasraya gitu kan, itu kerugian negara itu diperkirakan sekitar 22 triliun ya. Terakhir ya dibentuklah jiwasraya ini mau diakuisisi, dibentuk sebuah Indonesian Financial Group dan sedang dimintakan PMN ya, penempatan modal negara gitu kan dari Indonesian Financial Group ya, yang memerger menggabungkan seluruh BUMN yang terkait asuransi dan penjaminan ya. Di situ ada Jasindo, ada penjaminan Askrindo, Jamkrindo segala macam. Tapi akhirnya PMN penempatan modal negara lagi masuk ke DPR sekarang gitu kan. Kebetulan ada kawan-kawan di situ ya mereka minta saya analisa salah satu presentasinya gitu kan. Nah ini satu kita mengalami persoalan jiwasraya. Lalu Asabri gitu kan, modusnya hampir sama gitu kan. Uang ini diinvestasikan secara buruk ya, good governance-nya bermasalah lah di situ gitu kan. Nah, jadinya itu kan ya memperkaya sekelompok orang aja kita nggak pernah tahu ya lagi peradilan dan lain sebagainya. Belum lagi juga korupsi bansos gitu, sebelumnya kita dengar. Nah, jadinya gerakan nasional wakaf uang ini dalam konteks ekonomi politik Indonesia yang seperti ini, jadinya kan umat mengkritisi gitu kan. Jadinya saya pikir walaupun tadi disebutkan juga ya oleh Ami Haikal bahwa ini agak provokatif, misalkan judulnya tergantung melihatnya ya. Bisa juga keparahan umat gitu kan, orang kesel gitu kan dalam kondisi yang seperti ini ketika butuh ada mungkin suatu rencana yang mau dilakukan, dikirimkan gerakan nasional wakaf uang gitu kan. Nah ini contoh-contoh ekonomi persoalan nih yang baru-baru ini kan belum tuntas nih jiwasraya, Asabri gitu kan. Belum lagi ekonomi politik gitu kan. Umat melihat gitu kan ini masalah 6 laskar FPI yang tewas kita belum tahu. Nanti kan saya melihat ya kalau ingat kemarin Black Lives Matter ya di Amerika itu yang satu orang itu George Floyd meninggal ya, itu luar biasa, itu nggak ada hubungannya dengan politik ya, tapi gerakan itu menjadi gerakan yang monumental ya di Amerika, itu demo terbesar itu ya, Black Lives Matter ya. Nah kita ini ada 6 orang ibaratnya kan, ya ada prokon ya, penyelesaian masalah ini gitu kan. Setelah itu nggak cukup, setelah itu FPI-nya kena masalah gitu kan, blokir segala macam. Saya sempat angkat ya dalam analisa saya kepada kawan yang di DPR ini bahwa ketika kasus Jiwasraya, Asabri, tindakan yang dilakukan nggak sekeras yang dilakukan kepada FPI gitu kan. Berapa banyak nih FPI merugikan negara sih dalam konteks uang. Ini kan udah jelas nih 22T. Ini kalau mau diblokir langsung diblokir lah orang-orang yang terlibat kekayaannya gitu kan. Langsung dimiskinkan segala macam gitu kan. Nah ini kan hal-hal yang seperti ini gitu kan, ibaratnya menyinggung rasa keadilan ini gitu kan.
yang seperti ini lama kan. Jadi menteri yang agaknya ditutup lah, dibekukan rekeningnya segala macam. Kalau ini cepat ini kan. Nah, ini jadi apa persoalan ya dalam konteks inilah jadinya gitu kan. Nah, Gerakan Nasional Wakaf Uang ibaratnya dinodai, inisiatifnya bagus kalau saya melihat gitu kan. Nah, cuman terlodai dengan konteks ekonomi politik yang kita hadapi sekarang ya. Terakhir juga misalkan gitu kan ya saya apa namanya nggak terlalu banyak dengar beliau ya Ustadz Mahya. Cuman karena beliau saya anggap meninggal dalam kondisi yang menimbulkan tanda tanya gitu kan. Ini juga gimana gitu kan. Kalau di negara-negara yang maju ini kan udah harus diinvestigasi ini ada kematian seperti ini gitu kan. Mungkin Kapolri-nya lah yang harus menginvestigasi kan. Nah, nggak boleh dibiarkan kan orang-orang yang oknum-oknumnya semena-mena gitu kan ibaratnya. Nah, inilah ya saya melihat konteks-konteks yang seperti ini gitu kan jadinya menimbulkan lah banner yang Pak Tata punya itu kan jadinya nih. Saya melihatnya dalam konteks itu ya. Jadinya kesimpulan perspektif pure pengembangan ekonomi syariah, saya melihat itu hal yang positif gitu kan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Paling nggak bikin rame orang bicara wakaf, wakaf, wakaf gitu kan. Nah, kelompok yang nggak jelas di dalam pemerintahan yang Islamofobia pasti kan nggak happy juga dengan yang seperti ini gitu kan. Nah, saya bilang ya di dalam ini kan ada pergulatan juga nggak semuanya mereka jelek di dalam situ gitu kan. Nah, ini kan cuma satu kita catat, kadang-kadang kita ini juga suka demen yang halnya seremonial, rame-rame gitu kan, ketimbang yang substantif. Ini catatan saya gitu kan. Nah, tetapi persoalan ini timbul jadinya ketika Gerakan Nasional Wakaf Uang ini kurang lebih bersamaan waktunya dengan berbagai persoalan yang sedang melingkari pemerintahan yang ada saat ini gitu kan. Nah, lalu juga di mana trust level ini berada dalam satu titik yang rendah gitu kan. Orang bingung tadi kan udah diangkat itu oleh Babe Haikal tadi kan tentang kritik ini gimana menempatkan kritik sekarang ya. Mao Zedong tadi saya sempat baca juga itu ya. Let 100 flowers blossom gitu kan. Dia kan 100 bunga itu berkembang gitu kan. Nah, dalam konteks inilah jadinya itu kan respon orang kurang positif dari beberapa kawan pengusaha gitu kan. Anda nggak mau lah gitu kan dan segala macam gitu kan. Nah, inilah yang jadinya saya coba menempatkan ya wakafnya bagus, kesadaran mensosialisasikan wakaf bagus gitu kan. Cuman unfortunately gagasan yang bagus ini dalam kerangka pengembangan ekonomi syariah berada dalam konteks ekonomi politik yang tadi saya sebutkan. Mungkin demikian Pak Her Subieno ya. Sorry kalau agak kepanjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa ini Pak Farid Abdullah walaupun awalnya memaparkan secara konseptual tapi kan tetap saja di belakang-belakangnya juga sama juga dengan Babi Haikal meskipun disampaikan dengan tone yang berbeda gitu. Jadi ini menarik karena memang saya sepakat bahwa sekarang ini muncul semacam public distrust yang luas gitu. Jadi dalam situasi yang biasa-biasa saja orang itu nggak percaya apalagi ditambah dengan situasi yang paradok gitu ya. Di satu sisi orang diminta untuk mengkritik tapi kemudian tiba-tiba muncul foto-foto para buzzer yang di tangga istana dengan Pak Jokowi dan Pak Muldoko kan gitu. Dan kemudian di satu sisi orang diminta zakat uangnya tetapi kemudian para ulamanya juga dituduh radikal, dipersekusi dan sebagainya.